Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Plats, jumpa lagi di channel Bimbel Platinum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya. Yang sebelumnya kita udah bahas tentang KC. Kali ini kita akan melanjutkan tentang KP, hubungan KP-KC, dan faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, di sini tetapan kesetimbangan bisa dilihat dari berdasarkan tekanan parsial atau simbolnya KP. Nih, bisa dari KP. Nah, dia sama ya, masih sama kayak KC. Jika kita simbolkan ada reaksi zat A ditambah zat B, menghasilkan zat C ditambah zat D, maka nilai KP-nya tekanan parsial C pangkat koefisien dikali tekanan parsial D pangkat koefisien dibagi tekanan parsial A pangkat koefisien dikali tekanan parsial B pangkat koefisien. Jadi tetap dia perbandingannya dari produk dibagi reaktan. Nah, di sini jika suatu terjadi reaksi, maka tekanan total itu merupakan jumlah dari tekanan parsial masing-masing zat. Nah, untuk mencari tekanan parsial masing-masing suatu zat, itu bisa kita contohkan di sini. Jika zat A, misalnya kita mau mencari tekanan parsial zat A nih, kita bisa melihat dari perbandingan mol zat A dan mol totalnya. Jadi mol zat A-nya berapa dibagi mol total dikali tekanan totalnya. Nah, nanti kalau misalnya mau mencari tekanan parsial B, C, dan D, itu bisa menggunakan cara yang sama. Coba yuk kita sekarang latihan soal untuk menghitung tekanan parsial. Di sini ada amonium karbamat mengurai menurut reaksi berikut ya. Jadi ada amonium karbamat. Di sini ada reaksi amonium karbonat NH4CO2NH2 mengurai menurut reaksi berikut. Jadi ada reaksi penguraian amonium karbonat. Nah, sekarang kita lihat dari fasenya. Di sini ada fase solid, gas, dan gas. Ingat, kalau misalnya fase solid bisa kita abaikan. Jadi kita coret aja dia. Jadi sisanya tinggal yang produk di reaktannya habis ya. Nah, terus kemudian jika pada suhu tertentu tekanan total sistem adalah 0,30 atm, maka nilai tetapan kesetimbangan atau KP-nya adalah, kita bikin dulu KP-nya atau ketetapan tekanan parsialnya, di mana KP yaitu tekanan parsial NH3 pangkat berapa? Ya, pangkat 2 ya, karena dia koefisiennya 2, dikali ada gas CO2, berarti tekanan parsial CO2 pangkat 1. Untuk reaktannya ada nggak? Ya, nggak ada lagi ya, karena reaktannya cuma amonium karbamat yang udah kita coret atau kita abaikan. Jadi dari sini kita butuh mencari tekanan parsial dari NH3 dan tekanan parsial CO2. Dari mana? Di sini kita tahu tekanan totalnya. Berarti kita bisa cari pakai rumus mencari tekanan parsial. Kita cari satu-satu. Tekanan parsial NH3 sama dengan berarti mol zat NH3 ya. Mol NH3 atau mol yang lainnya kita bisa lihat dari koefisiennya. Di sini koefisien NH3 2. Bisa digunakan sebagai perbandingan. Kemudian mol total atau totalnya, koefisien total. Di sini koefisiennya 2 dan CO2 koefisiennya kalau nggak ada berarti 1 ya. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dikali tekanan totalnya 0,30 atm atau 0,3 sama dengan 0,2 atm. Jadi tekanan parsial NH3 itu sebesar 0,2 atm. Sekarang kita cari lagi tekanan parsial untuk gas CO2. Sama caranya. Mol zat CO2, koefisiennya 1 dibagi totalnya 3 dikali 0,3 atau 0,30 sama dengan 0,1 atm. Nah, udah dapet nih masing-masing tekanan parsial. Kalau sudah itu tinggal kita masukin ke rumus yang sudah kita cari di pertama tadi. Tekanan parsial NH3 0,2 kita tulis.
0,2 pangkat 2 dikali CO2 0,1 pangkat 1. Nih ya, 0,2 dipangkatkan 2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 itu jadinya 4 dikali 10 pangkat min 2 ditambah 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 3. Jawabannya E. Oke, gimana? Kira-kira untuk menghitung KP sudah paham? Nah, jadi untuk KP dan KC dia hanya berbeda pada cara mencari tekanan parsialnya ya. Kalau misalnya mencari KP dan KC-nya, dia sama-sama membandingkan antara produk dan reaktan. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjut ke hubungan KC dan KP. Di sini KP dan KC memiliki hubungan jika kita mengetahui salah satu. Misalnya nih, jika kita mengetahui KP, maka kita bisa mencari harga KC. Begitu juga sebaliknya, jika kita mengetahui harga KC, maka kita dapat mencari harga KP. Di mana di sini rumusnya KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Nih keterangannya, R itu sudah tetapan sebesar 0,082, satuannya liter ATM per mol Kelvin. Kemudian T itu suhu mutlak atau dia dalam satuan Kelvin. Jadi kalau misalnya di soal kalian menemukan derajat Celcius, itu harus ditambah 273 dulu biar menjadi Kelvin. Ini jangan lupa ya. Kemudian ada delta N, pangkat delta N. Nah, delta N ini merupakan selisih dari koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Yuk kita langsung coba latihan soalnya. Jadi di sini ada pada suhu 700 Kelvin terjadi reaksi kesetimbangan. Gas CO2 ditambahkan gas H2 menjadi gas CO ditambah gas H2O, di mana Kc-nya 0,11. Yang ditanya nilai Kp. Yo, sekarang kita masukin ke rumus. Tulis rumusnya dulu. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Kc-nya berapa? 0,11. Tuh. R-nya berapa? 0,082. T-nya berapa? 700. Dia udah dalam Kelvin ya, jadi tinggal ditulis saja. 700 Kelvin. Kemudian delta N. Nah, delta N itu koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Kita lihat koefisien produk. Di sini produknya ada CO dan H2O. Koefisiennya sama-sama 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dikurang koefisien reaktan. Reaktan di sini ada gas CO2 ditambah gas H2. Koefisiennya 1, CO2 juga 1. Berarti berapa? 2 juga ya? 2. Sekarang kita turunkan lagi. 0,11 dikali 0,082 dikali 700 dikali 2 dikurang 2 berapa? 0 ya? 0. Nah, sekarang semua angka yang berpangkat 0 itu jumlahnya berapa? Atau nilainya berapa? 1. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Maka hasil akhir dari KP adalah 0,11. Jawabannya C. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa nilai Kp bisa sama dengan Kc jika delta N-nya 0. Oke. Nah, sekian dulu dari hubungan Kc dan Kp. Sebelum kita lanjut, nah ini udah perhitungannya sudah selesai ya. Nah, jadi selanjutnya ini tentang faktor kesetimbangan dari reaksi, tentang faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi di sini ada beberapa faktor. Jadi gini, misalnya nih, kita didorong oleh teman nih. Nah, kan pasti kita punya pembelaan dong. Dari badan kita punya refleks, kalau bisa kita nggak jatuh. Nah, begitu juga dengan suatu reaksi. Jadi kalau reaksi itu diberi suatu gangguan, maka reaksi tersebut akan menimbulkan suatu reaksi yang mengurangi
dari gangguan tersebut biar lebih stabil. Sekarang di sini ada berapa faktor? Ada faktor konsentrasi, kedua suhu, ketiga volume, dan keempat tekanan. Di sini keterangannya ya. Kalau misalnya dia ditambah atau dinaikkan atau diperbesar faktor tersebut, maka reaksinya seperti berikut. Nih. Kemudian kalau faktor tersebut dikurangin atau diturunkan atau diperkecil, maka reaksinya menjadi seperti berikut. Contoh nih, misalnya ada suatu reaksi yang konsentrasi produknya kita naikkan atau kita perbesar. Dimana kalau diperbesar, arahnya kemana? Ke arah lawan. Lawannya produk yaitu reaktan. Berarti pergeserannya mengarah ke reaktan. Agar lebih jelas, kita lihat contoh soalnya ya. Nah, di sini ada soal gas amonia di dalam industri dibuat dari campuran gas nitrogen dan gas hidrogen dengan reaksi seperti berikut. Nah, ini berlangsung secara eksotermik atau delta H-nya minus. Untuk memperoleh amonia yang maksimal, jadi kita butuh NH3 yang maksimal nih, reaksi harus bergeser ke arah pembentukan amonia. Berarti pergeseran harus mengarah ke kanan. Ya, menuju amonia ya. Upaya yang tepat agar diperoleh amonia secara maksimal adalah, kita lihat opsinya. Yang A, suhu dinaikkan setinggi mungkin. Kita lihat, kalau suhu, ini suhu ya, suhu dinaikkan, berarti di sini. Kalau suhu dinaikkan, dia ke arah endoterm. Nah, sementara NH3 tadi exo. Berarti kalau dia mau ke arah endo, dia ke kiri. Tuh, jadi kalau suhu dinaikkan, arahnya ke endo, berarti ke kiri. Kemudian yang kedua, tekanan diturunkan. Tekanan diturunkan, berarti yang ini. Jika tekanan diturunkan, maka pergeseran keseimbangan ke arah koefisien yang besar. Kita lihat di sini koefisiennya. Koefisien reaktan, di sini 1, di sini 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Kalau produk, koefisiennya berapa? 2. Nah, jadi kalau tekanan diturunkan, maka dia ke arah koefisien yang besar atau mengarah ke reaktan. Reaktan di sebelah kiri, berarti dia mengarah ke kiri. Yang C, volume diperbesar. Nah, sama juga jika volume diperbesar, maka dia akan mengarah ke koefisien yang besar. Koefisien yang besar tadi reaktan, berarti sama, dia ke kiri. Kemudian yang ke D, diberikan indikator. Kalau diberikan indikator, ini tidak mempengaruhi pergeseran keseimbangan karena dia tidak masuk dalam faktor keseimbangan. Jadi ini salah ya. Yang E, konsentrasi gas N2 dan gas H2 diperbesar konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka dia ke arah lawan. N2 dan H2 ada di daerah reaktan. Berarti kalau dia konsentrasinya dinaikkan, dia ke arah lawannya. Lawannya berarti ke arah produk, berarti ke kanan. Berarti jawaban yang tepat yang untuk memperoleh amonianya maksimal, maka reaksi yang mengarah ke kanan, yaitu jawabannya E. Nah, seperti itu. Jadi, jika kita udah belajar tentang pergeseran keseimbangan, maka di soal-soal UN itu yang paling banyak keluar biasanya menganalisis pergeseran keseimbangan. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Ini kakak udah siapin kuis buat adik-adik semua. Jadi di sini ada menentukan harga KP dan menentukan pergeseran keseimbangan. Jadi ini silahkan dikerjain. Untuk jawabannya boleh dijawab di kolom komentar. Sekian dulu penjelasan kakak hari ini. Sekian dulu belajar bareng kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.